Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada tutorial LMS bagian kedua, yakni mengelola pembelajaran dengan menggunakan Learning Management System. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang 6 hal. Yang pertama, melihat daftar mata kuliah yang diampu. Yang kedua, melihat mahasiswa yang bergabung di dalam kelas LMS. Yang ketiga, melakukan penambahan dan penghapusan mahasiswa di dalam kelas LMS. Yang keempat, membuat sesi perkuliahan dalam satu semester. Yang kelima, membuat deskripsi materi untuk masing-masing pertemuan. Dan yang keenam, mengelola proses perkuliahan, absensi, materi, tugas, dan kuis. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati, kita lanjutkan di pertemuan di bagian yang pertama, yakni melihat daftar mata kuliah yang diampu. Ketika Bapak dan Ibu telah masuk login ke dalam sistem LMS, maka tahap selanjutnya yakni Bapak dan Ibu silahkan klik menu dashboard. Nah, maka akan muncul di sini dashboard yang menampakkan inilah daftar mata kuliah yang Bapak ampu atau course overview yang diampu dalam satu semester. Sebagai contoh, misalkan saya menggunakan LMS saya mengampu 5 mata kuliah. Di sini akan tercantum 5 mata kuliah yang saya ampu. Kemudian selanjutnya, untuk mengetahui mahasiswa yang bergabung di masing-masing kelas LMS, maka Bapak dan Ibu dapat masuk ke masing-masing kelas tersebut. Sebagai contoh, saya akan masuk ke dalam kelas analisa laporan keuangan yang bergambar merah ini, akan saya klik. Nah, kemudian ini akan muncul, saya masuk ke dalam kelas ini. Kemudian setelah saya masuk ke dalam kelas ini, untuk mengetahui siapa saja mahasiswa yang ada di dalam kelas ini, saya akan mengklik pada bagian sebelah kiri menu Participants. Jadi saya klik menu Participants gini, kemudian baru kita lihat. Nah, inilah mahasiswa-mahasiswa yang ada di dalam kelas saya. Nah, ini karena mahasiswa belum di-enroll atau belum dimasukkan, maka saya membuat contoh dulu untuk Bapak dan Ibu. Ini sebagai contoh saja. Di dalam kelas saya ada 3 orang mahasiswa atas nama Fadilah Ardiansah, Farhan Linadi Gunawan, dan Siti Sarah. Sementara pada bagian atas saya yang bertindak sebagai teacher. Di sini ada roles-nya teachers, kemudian 3 orang yang lainnya ini adalah roles-nya sebagai student. Kemudian di sini selain nama, email, kemudian dan roles, perannya sebagai apa. Di sini pada bagian sebelah kanan status mahasiswa dan status pengajarnya ini di sini aktif, ya. Artinya status aktif itu baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan kegiatan di dalam LMS ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, apabila kita ingin melakukan penambahan atau pengurangan mahasiswa di dalam kelas LMS, maka yang harus kita lakukan adalah pertama, kalau kita akan menambahkan mahasiswa, ya, maka pada bagian bawah sebelah kanan di sini ada menu Enroll User. Kita klik Enroll User. Nah, kemudian akan muncul menu Enroll. Bapak dan Ibu dapat memasukkan nomor pokok mahasiswa atau NPM atau nama mahasiswa. Sebagai contoh, saya memasukkan NPM 19 12 10 210, maka di sini secara otomatis akan muncul nama mahasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya kita klik nama tersebut. Nah, di sini akan muncul bahwa yang saya masukkan adalah Kurnia Rizky Saputra. Setelah itu
Ini ada bagian sebelah bawahnya selection cohort, mungkin kita abaikan saja karena cohort itu kelas, karena kita menambahkan hanya satu persatu mahasiswa. Kemudian di bawahnya lagi assign role, bahwa mahasiswa yang kita masukkan itu berperan sebagai apa. Kalau kita klik di sini ada manager, ada teacher, ada non-editing teacher, dan ada student. Kita masukkan peran mahasiswa tersebut sebagai student. Setelah itu maka kita lakukan enroll. Kita klik enroll selected user and cohort. Klik, kemudian setelah itu maka akan masuk mahasiswa yang kita masukkan tadi. Kemudian selanjutnya ketika ada mahasiswa yang harus kita remove atau kita keluarkan dari kelas, maka yang kita lakukan adalah dengan memilih mahasiswa tersebut, kita klik, misalkan saya kembali tadi akan mengklik Kurnia, saya klik nama Kurnia, kemudian pada bagian sebelah kanan di paling kanan ini ada tombol unenroll. Nah, saya akan klik tombol unenroll. Di sini akan muncul menu bahwa yang akan di unenroll itu atas nama Kurnia Rizky Saputra. Kemudian ketika kita sudah meyakini itu benar, maka kita klik unenroll. Maka Kurnia Rizky Saputra hilang dari daftar kelas daftar kelas di dalam LMS ini. Bapak dan Ibu, fungsinya kita menambahkan dan menghapus mahasiswa. Bapak dan Ibu mohon dicek kembali daftar mahasiswa yang ada di KIS dengan yang ada di LMS. Jadi acuan kita adalah mahasiswa yang ada di KIS, ya. Jadi Bapak dapat melihat jumlah mahasiswa kelas Bapak di KIS itu ada berapa orang dan siapa saja. Nah, kemudian silahkan dicocokkan dengan kelas mahasiswa yang ada di kelas LMS. Ini harus sesuai karena bisa jadi ada mahasiswa yang di LMS ada namun di KIS-nya tidak ada. Nah, itu akan kita remove. Tetapi bisa jadi ada yang di KIS-nya ada namun di LMS-nya belum ada. Silahkan Bapak enroll. Begitu Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan poin keempatnya, ini membuat sesi perkuliahan dalam satu semester. Kita kembali ke dashboard, kemudian baru kita pilih kembali mata kuliah yang kita pilih. Saya contohnya akan mengambil mata kuliah analisa laporan keuangan yang diberikan warna merah ini. Akan saya klik, kemudian ini akan muncul di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita lihat inilah ruang untuk kelas analisa laporan keuangan yang telah dibuat oleh masing-masing prodi. Nah, ini materi ini kita akan membuat melihat sesi perkuliahan dalam satu semester. Kalau kita lihat di bawah di sini, ini ada topik 1, topik 2, topik 3, dan topik 4. Nah, topik ini dapat kita gunakan sebagai pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bahwa pertemuan jumlah pertemuan dalam satu semester itu sebanyak 14 kali pertemuan ditambah dengan 2 kali ujian, yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kalau kita lihat ini topiknya masih kurang, maka untuk menambahkan topik pertemuan sampai dengan 16, maka yang dapat kita lakukan adalah pertama di bagian sebelah kanan bawah di sini ada add topic. Nah, kita klik di sini add topic. Kemudian di sini ada number of selection. Karena di sini ada 4, kita membutuhkan menjadi 14, maka kita membutuhkan penambahan 10 topik. Maka di sini kita tambahkan menjadi 10. Nah, ketika kita di sini klik add topic, maka
secara otomatis akan menambah 10 topik ke depannya. Nah, sehingga dengan demikian ini sekarang topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, kemudian di sini sampai dengan topik ke-14. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian topik ini dapat kita ganti. Ya. Topik ini dapat kita ganti, namun Bapak dan Ibu ketika akan melakukan edit isinya, maka Bapak dan Ibu terlebih dahulu harus mengklik ini, tune edit off dan tune edit on. Saya coba klik ini tune edit off-nya, saya klik, saya rubah menjadi tune edit on. Nah, ketika dalam kondisi tune edit on, maka di sini topik-topik ini hanya bisa terlihat saja. Kita tidak dapat melakukan edit atas isi LMS ini. Untuk membuka proses editing, maka yang dapat Bapak dan Ibu lakukan adalah pertama kali mengklik tune editing ini. Nah, kalau kita baca saat ini kondisinya tune editing on, berarti sebetulnya topik ini sedang tidak dapat diedit, sedang dalam kondisi yang off. Ketika tune editing on ini kita klik, maka isi dalam LMS ini kita dapat melakukan editing atas berbagai isinya, ya. Nah, setelah berubah ke dalam tune editing on, maka kita dapat melakukan penyesuaian-penyesuaian, pengisian materi dan lain sebagainya untuk mempersiapkan kelas perkuliahan kita. Bapak dan Ibu, katakan ini topik 1, 2, 3 sampai dengan topik 14. Kita akan mengganti, maka kita bisa klik di sini pada gambar edit di sebelah kanannya topik 1, misalkan kita klik di sini dan kita ganti misalkan pertemuan 1, kemudian kita enter, maka deskripsinya akan berubah menjadi pertemuan 1. Begitu pula dengan pertemuan 2, ini pertemuan 2, maka akan berubah ini pertemuan 1, pertemuan 2, gitu ya. Nanti kita terus buat sampai dengan pertemuan 8 misalkan. Karena pertemuan 8 ini ujian tengah semester, maka kita bisa ganti di pertemuan ke-8 ini menjadi ujian tengah semester. Sudah kita siapkan roomnya, ya. Ini sama, ini kita ganti satu persatu. Pertemuan 3, pertemuan 4 dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu, setelah kita lakukan penggantian-penggantian ini, maka kita sudah dapat mengetahui pertemuan-pertemuan yang dapat kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah setelah kita membuat pertemuan-pertemuan ini, maka Bapak dan Ibu dapat membuat deskripsi materi, baik materi secara umum maupun materi untuk masing-masing pertemuan. Nah, kalau deskripsi materi secara umum untuk mata kuliah tersebut, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan editing. Di bagian announcement, Bapak dapat melakukan editing, kemudian klik edit setting. Nah, baru di sini announcement. Di sini misalkan pengantar. Nah, di sini di sini untuk mengisi deskripsi pengantar, Bapak dapat melakukan updating di sini. Setelah tadi diklik menu edit, maka Bapak dapat memberikan di sini pengantar, misalkan pendahuluan atau gambaran materi. Di sini analisa laporan keuangan, merupakan
materi yang disajikan untuk mengetahui dan menganalisis ruangan suatu entitas dan lain sebagainya. Nah, setelah kita buat narasinya, kemudian kita blok, dan selanjutnya misalkan ini kita buat dalam bentuk heading yang besar, kita bisa perbesar ini. Nah, kemudian setelah itu kita klik display description on course page ya. Nah, ini untuk menampakkan di dalam halaman materi. Nah, setelah itu bisa kita save and return to course. Nah, setelah itu barulah gambaran umum materi ini akan tampak. Di sini Bapak dapat memberikan deskripsi materi. Ini materi secara umum, analisis laporan keuangan itu apa dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak dapat memberikan deskripsi tersebut. Kemudian selanjutnya pada pertemuan pertama Bapak dapat memberikan deskripsi juga. Misalkan deskripsi yang pertama ini kita klik lagi edit di sini, edit topik. Nah, kemudian pertemuan pertama ya, pertemuan pertama ini pertama membahas mengenai laporan keuangan, membahas laporan keuangan, katakan sudah. Kemudian ini dapat kita buat juga medium misalkan ukurannya. Kemudian kita save change. Nah, setelah ini maka akan muncul deskripsi bahwa di dalam pertemuan pertama akan membahas masalah laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini misalkan Bapak dapat melakukan add materi. Ya. Ini saya hanya contoh saja. Bapak dapat melakukan klik di sini add an activity or resource pada pertemuan satu ini di bagian bawah sebelah kanan. Nah, di sini Bapak dapat memasukkan materi. Katakan di sini saya akan memilih resource. Resource, saya akan memilih file. Kemudian setelah itu akan muncul filenya, kita upload. Ya. Di sini misalkan slide 1 tentang laporan keuangan. Kemudian Bapak dapat memberikan deskripsi di sini. Slide ini menjelaskan tentang laporan keuangan. Nah, di sini kemudian kita upload slide-nya. Ada select file, kemudian di sini ada gambar kertas, kita add. Nah, kemudian sini upload, kita choose file. Selanjutnya, katakan saya ngambil ini sebagai contoh saja chapter 1 accounting in action misalkan. Kemudian setelah itu saya upload this file. Kemudian akan muncul di dalam boxnya. Selanjutnya saya akan klik save and return. Kita klik save and return to course. Nah, maka setelah diklik save and return to course, maka di pertemuan pertama akan tampak di sini sudah ada slide 1 tentang laporan keuangan. Slide ini nanti akan dapat di-download oleh mahasiswa ketika membuka mata kuliah tersebut. Kemudian selanjutnya misalkan Bapak dan Ibu ingin menambahkan tugas, misalkan ingin menambahkan tugas, maka Bapak dan Ibu bisa klik add an activity resource. Nah, kemudian Bapak dan Ibu dapat memilih pilihan assignment. Kemudian bisa diberikan deskripsi.
tugas 1 misalkan. Ini tugasnya, deskripsi tugasnya dapat kita ketik di dalam kotak di dalam sini, atau kalau tidak diketik Bapak dapat melampirkan ini atau dapat menyertakan filenya di sini. Kalau Bapak misalkan memberikan deskripsi tugas di sini misalkan, silahkan Bapak ketik, atau kalau dalam bentuk file misalkan, kita akan masukkan di sini sebagai contoh add file, choose file misalkan. Nah, ini tugas 1 misalkan. Saya berikan tugas 1. Nah, di sini sudah masuk tugas 1, kita upload. Nah, maka sudah masuk tugas 1. Kemudian nah di sini availability, kita lihat di bawah nanti tugas ini sebagai contoh misalkan kita setting karena kita kuliah mulai tanggal 6, misalkan tanggal 6 September mulai pukul 00, kemudian due date itu batas waktu terakhir katakan 1 minggu 7 hari, 6 tambah 7 13, berarti terakhir tanggal 13 pukul 00 misalkan. Nih, cut off tidak ada, reminder to migrate. Nah, kalau ini pengingat, tapi kalau memang tidak perlu cukup diklik saja enable. Nah, sehingga ini hilang. Nah, kemudian yang penting itu biasanya grade atau nilai. Nah, di sini jenis penilaian ini adalah poin atau angka maksimum grade 100 sudah. Saya pikir simple itu saja, yang sederhana. Setelah itu save and return to course. Nah, maka di sini akan muncul tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Bapak dan Ibu selanjutnya dapat memasukkan kuis juga di dalam pertemuan ini untuk tugas, kuis dan sebagainya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bapak dan Ibu seluruhnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau pertemuan ini misalkan Bapak membuat materi tanggal 5, tetapi Bapak ingin terlihat pada mulai tanggal 6. Maka materi pertemuan ini dapat Bapak hide ya. Kalau Bapak hide atau Bapak hilangkan dulu di sini pertemuan 1, maka pertemuan 1 semuanya akan hilang di sini. Jadi nonaktif, maka ketika misalkan di sini Bapak lakukan tune editing off, maka ketika isinya sudah tidak bisa diedit lagi, maka untuk materi isi yang ada di dalam pertemuan 1 ini tidak akan dapat terlihat oleh mahasiswa. Ya. Dengan demikian, Bapak dapat ketika misalkan hari H melakukan tune editing off, maka Bapak dapat mengaktifkan dengan cara mengklik tune editing on dulu untuk membuka editingnya. Kemudian setelah itu di pertemuan 1 bagian edit sebelah kanan Bapak lakukan edit, maka di sini Bapak dapat mengklik show topic. Nah, setelah diklik show topic, maka pertemuan 1 akan dapat terlihat. Setelah itu proses editing akan kita tutup kembali. Nah, setelah itu mahasiswa dapat melihat materi, tugas, kuis dan lain sebagainya yang telah Bapak dan Ibu buat. Ya, demikian Bapak dan Ibu pengisian materi untuk mengelola proses perkuliahan. Setelah ini kita akan membahas masalah bagaimana cara membuat absensi di LMS. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengupload materi yang berasal dari video atau pembelajaran digital. Nah,
Ini berfungsi agar mahasiswa dapat melihat penjelasan-penjelasan mengenai fitur-fitur mengenai proses pembelajaran, sehingga ragam materi yang diberikan bisa lebih bervariatif lagi. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu dapat membuat video pembelajaran yang dapat diupload di YouTube, sehingga dengan demikian nanti kami sih berharap bahwa materi yang disajikan itu memang betul-betul video yang Bapak buat, atau mungkin video yang sekiranya Bapak lihat di YouTube bagus untuk memperkaya materi, kami persilahkan untuk mengupload itu. Caranya adalah pertama kita aktifkan dulu tune editingnya untuk melakukan proses editing. Nah, setelah proses edit terbuka, maka di pertemuan pertama ini kita klik add an activity of our resource. Nah, kemudian setelah ini kita pilih page ya. Akan lebih mudah mungkin kita klik resource dulu. Nah, di sini ada page, kita klik page. Kemudian setelah diklik page maka akan muncul ini seperti ini, tampilan seperti ini. Kemudian kita berikan keterangan. Ini misalkan video tentang laporan keuangan. Di sini di deskripsinya kita berikan penjelasan video ini menjelaskan tentang bagaimana kita dapat membaca laporan keuangan. Baik, selanjutnya agar video ini muncul maka kita klik di bawahnya display description on course page. Nah, di sini kita klik. Setelah itu kita langsung masuk ke menu selanjutnya, yakni konten, di mana konten ini kita akan menampilkan video tersebut. Yang pertama kita klik di sini show or hide advanced buttons. Nah, ini sini menu yang seperti enter, kita klik. Nah, di sini maka akan muncul baris yang kedua, baris selanjutnya. Nah, selanjutnya kita klik baris bawah sebelah kanan. Ini kalau kita lihat di sini ini HTML-nya. Nah, kita klik maka akan muncul kode HTML-nya. Kemudian setelah itu kita pindahkan kursor ke paling kanan dan kita enter. Nah, selanjutnya kita beralih ke YouTube. Di sini saya sudah membuka YouTube. Ini memahami laporan keuangan. Ini katakan sebagai contoh. Nah, ini akan kita pindahkan kodenya ke dalam LMS agar mahasiswa dapat membukanya di dalam LMS tersebut. Caranya adalah Bapak dan Ibu silahkan cari menu share di sini. Di sebelah bagian kanan di bawah video ada menu share. Kita klik menu share itu. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita klik embed, ya, klik embed. Nah, kemudian di sini akan muncul kode ininya, programnya. Kemudian klik sebelah kanan bawah copy. Nah, ini maka di sini ini akan tercopy. Kemudian baru kita buka kembali ke LMS kita paste. Nah, gitu. Kemudian baru kita enter. Setelah enter, kita tutup kembali HTML-nya. Ketika diklik tutup maka videonya akan terlihat seperti ini. Nah, setelah terlihat seperti ini maka langkah selanjutnya kita save and return to course. Oke, kita klik. Kemudian setelah kita klik save and return to course maka di sini di pertemuan 1 akan muncul ikon video tentang laporan keuangan. Kalau kita klik video ini maka akan muncul videonya. Nah, ini. Jadi nanti mahasiswa akan bisa klik video ini. Nah, ini nanti akan berjalan.
Kalau ingin diperbesar, kita klik full screen. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah kita pastikan bahwa video ini telah masuk di dalam pertemuan pertama, kita kembali ke pertemuan pertama. Nah, kemudian kita lakukan tune editing, kita matikan kembali proses editnya sehingga muncul seperti ini. Inilah bagaimana caranya untuk mengupload link video mengenai pembelajaran. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membuat bagaimana caranya Bapak dan Ibu membuat absen di dalam LMS. Selanjutnya untuk meng-create absensi kehadiran di LMS, kita dapat membuat absensi untuk setiap pertemuan untuk per masing-masing kelas. Caranya pertama kita aktifkan kembali edit menu. Di sini kita tune edit, klik tune editing on. Nah, sampai dengan muncul tanda-tanda edit seperti ini. Kemudian editing saya coba dilakukan pada bagian atas. Jadi sebelum pertemuan pertama di gambaran materi akan saya buat ini untuk menu edit. Caranya adalah klik add an activity or resource, diklik, kemudian kita pilih menu attendance. Sini attendance, klik attendance. Kemudian selanjutnya setelah klik attendance, nanti di sini akan muncul adding a new attendance. Ini menu yang akan kita siapkan untuk kehadiran perkuliahan. Nah, kemudian kita untuk name-nya kita buat misalkan presensi perkuliahan. Nah, sini. Description-nya di bawah, silahkan lakukan absensi untuk setiap pertemuan. Kemudian jangan lupa di sini di bawahnya display description. Setelah itu kita lakukan save and return to course. Ini kita memunculkan dulu menu untuk absensi di LMS. Nah, setelah ini kita muncul Bapak Ibu presensi perkuliahan. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah kita melakukan editing. Kita klik presensi perkuliahannya. Kemudian setelah terbuka, ini sudah ada presensinya. Nanti kita masukkan di sini. Kita klik add session. Add session itu adalah presensi untuk masing-masing pertemuan. Nah, ini di sini add session. Tipenya untuk all student, kemudian date-nya dimasukkan tanggal perkuliahan. Misalkan tanggal perkuliahannya tanggal 6 September 2021. Kemudian waktunya ini adalah jam perkuliahan. Katakanlah jam perkuliahannya mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 10. Nah, kita masukkan jam 8 sampai 10. Di sini di description-nya kita berikan penjelasan presensi perkuliahan 1. Artinya ini kita buat untuk presensi atau absensi perkuliahan pertama. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita berikan deskripsi, kita lihat ini student recording. Nah, di sini kita klik allow student to record on attendance. Menu ini digunakan untuk mahasiswa ketika akan mengklik kehadirannya. Nah, setelah kita klik, maka selanjutnya kita add. Nah, setelah di-add, maka akan muncul di sini date-nya, tanggal perkuliahannya tanggal 6 September, waktunya mulai pukul 8 sampai 10, tipenya untuk absensi seluruh siswa, keterangannya presensi perkuliahan pertama, artinya presensi perkuliahan untuk pertemuan pertama. Nah, selanjutnya setelah kita add session,
kita klik untuk status set. Status set ini adalah untuk menentukan jenis-jenis kehadiran. Nah, di sini ada 4 baris jenis kehadiran yang defaultnya. Pertama present, late, excuse, absent, dan sebagainya. Nah, ini kita gunakan dulu. Kita misalkan hanya akan membuat 2 jenis presensi, hadir dan tidak hadir, ya. Nah, kemudian di sini kita klik, kita misalkan kasih kode H untuk deskripsinya di sini hadir. Kita kasih poin misalkan 1 untuk yang hadir 1.00. Kemudian kita pindah ke baris kedua T. Keterangannya tidak hadir. Kita kasih poin di sini 0.00. Selanjutnya kita update dulu. Nah, gitu. Setelah diupdate, maka yang baris pertama, kedua sudah nampak perubahannya. Yang ketiga dan keempat karena tidak kita gunakan, maka dapat kita hapus. Kita delete ini. Nah, continue. Delete 1. Yang satunya lagi kita delete. Ini. Kemudian continue. Baik, setelah itu nampaklah hanya 2 saja. Status kehadirannya kita update. Kemudian kalau kita lihat sessions di sini, klik session, maka akan muncul absensi atau presensi untuk perkuliahan tanggal 6 September jam 8 sampai dengan 10 untuk seluruh siswa. Ini presensi perkuliahan pertama. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk presensi perkuliahan kedua, ketiga, keempat, dan lain sebagainya, maka untuk perkuliahan kedua dan lain sebagainya kita dapat melakukan add session lagi. Add session, kemudian kita ganti saja tanggalnya dengan tanggal perkuliahan kedua. Misalkan tanggal perkuliahan pertama tanggal 6, tanggal perkuliahan kedua 7 hari kemudian menjadi tanggal 13. Maka kita klik, kita pindahkan, kita ganti ini dengan tanggal 13. Jamnya misalkan masih sama dari jam 8 sampai dengan jam 10 di sini. Kemudian di sini kita kasih keterangan presensi perkuliahan 2. Artinya ini presensi untuk pertemuan yang kedua. Nah, kemudian jangan lupa setelah ini diklik student recording, kita klik allow student to record on attendance. Ini fungsinya agar mahasiswa dapat melakukan absensi secara mandiri. Nah, setelah itu baru kita klik add, ya, kita klik add. Nah, kemudian nanti akan muncul absensi baris kedua. Nah, baris ketiga, pertemuan ketiga, keempat, kelima sampai dengan ke-14 lakukan add session itu. Kalau status set cukup kita lakukan sekali karena di sini sudah akan melekat di seluruh pertemuan. Jadi hadir dan tidak hadir. Kemudian kita lihat sessionnya ini sudah muncul ini. Oke. Baik, kemudian kita coba masuk ke menu ke kelasnya analisa laporan keuangan. Klik, maka di sini sudah muncul menu presensi untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan sebagainya. Setelah kita membuat presensi perkuliahan, maka selanjutnya kita matikan kembali editingnya, kita tutup kembali editingnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi setiap perkuliahan, absensi perkuliahan cukup kita buat 1. Tetapi untuk pertemuan selanjutnya cukup mengklik add saja dan merubah tanggal serta waktunya serta klik untuk presensi mahasiswa secara mandiri. Demikian penjelasan mengenai bagaimana caranya kita membuat absensi di LMS. Oke, terima kasih. Demikian video kedua yang membahas mengenai
bagaimana kita mengelola pembelajaran dengan menggunakan learning management system. Akan kita lanjutkan pembahasan pada video selanjutnya yang akan membahas masalah bagaimana kita melakukan proses penilaian atau grading di dalam learning management system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.